Namaku Andri, seorang mahasiswa perantauan di Semarang yang sedang berjuang menamatkan kuliah sambil bekerja serabutan. Uang kos makin menipis, tugas menumpuk, dan yang paling berat, aku hampir kehabisan tempat tinggal. Sampai akhirnya, satu sore, nasib membawaku bertemu Pak Surya, seorang pria paruh baya yang menawarkan sesuatu yang terdengar sederhana tapi ternyata tidak sesederhana itu. Aku masih ingat jelas pertemuan pertama itu. Di sebuah warung kopi dekat kampus, Pak Surya duduk di pojok dengan senyum ramah. Rambutnya memutih sebagian, wajahnya teduh, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia menawari aku menjaga rumahnya yang sudah lama kosong di daerah pinggiran kota. Tak jauh dari kebun pisang miliknya, Pak Surya cuma dijaga aja. Mas Andri, sekali seminggu disapu, disiram halaman. Lampu depan jangan lupa dinyalakan kalau malam. Andri, rumah kosong ya Pak? Nggak ada yang tinggal. Pak Surya, sudah lama. Dulu ada yang jaga, tapi sekarang kosong lagi. Nada suaranya datar, seperti ada kalimat yang tak ia lanjutkan. Tapi karena aku butuh tempat tinggal, aku mengangguk saja. Bahiku, rumah kosong di pinggir kota. Bukan masalah besar, aku sudah biasa tidur di kos kecil berisi 4 orang dengan suara motor lalu lalang sampai dini hari. Apa bedanya kan? Sore itu juga, aku diajaknya ke lokasi. Jalan menuju rumah itu, melewati gang kecil, lalu menurun ke arah perkampungan yang sunyi. Tak banyak rumah di sana, kebanyakan lahan kosong dan pepohonan. Di kejauhan, tampak kebun pisang yang luas, daunnya melambai-lambai, tertiup angin sore. Rumah itu berdiri sendirian, agak jauh dari jalan besar, dengan pagar besi hitam dan halaman yang dipenuhi daun kering. Begitu aku melangkah masuk, ada hawa dingin yang aneh. Bukan dingin karena udara sore, tapi semacam hawa lembab yang menempel di kulit, membuat tengkukku merinding pelan. Rumahnya besar, tapi jelas sudah lama tak dihuni. Lantainya berdebu, dan aroma kayu tua menyeruak di setiap sudut. Di ruang tamu, tergantung foto hitam putih, gambar sepasang suami istri zaman dulu, mungkin orang tua Pak Surya. Aku berjalan berkeliling, ruang tengah masih rapi, hanya tertutup debu tipis. Di ujung lorong ada pintu yang terkunci. Nanti saja dibersihkan yang bagian depan, kata Pak Surya pelan ketika melihatku menatap ke arah sana. Aku hanya mengangguk. Sebelum pergi, ia sempat berpesan sesuatu yang waktu itu kuanggap sepele. Pak Surya, kalau malam jangan keluar ke kebun. Ya mas, kadang ada suara aneh dari sana. Andri, suara hewan mungkin Pak? Gak apa-apa, saya udah biasa sendiri. Pak Surya, bukan soal itu. Sudahlah, kalau ada apa-apa, telepon saja. Suara itu berhenti di tengah kalimat. Aku tidak menanyakan lebih lanjut. Kupikir mungkin hanya orang tua yang terlalu khawatir. Setelah beliau pergi, aku mulai menata beberapa barang. 1 koper pakaian, buku kuliah, dan termos kecil. Sore berganti senja. Cahaya jingga masuk lewat jendela besar dan membuat debu beterbangan di udara. Tampak seperti bintik-bintik cahaya menari pelan. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Bukan takut, tapi semacam rasa diawasi. Seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela atau dari arah kebun pisang di belakang rumah. Tapi saat aku menoleh, tak ada apa-apa selain daun-daun pisang yang bergerak pelan tertiup angin. Malam datang lebih cepat dari yang kukira. Aku menyalakan lampu ruang tengah dan menutup semua pintu. Suara jangkrik terdengar jelas dari luar. Rumah ini terasa terlalu sunyi. Biasanya di kos aku masih bisa mendengar suara teman ngobrol atau tawa penghuni kamar sebelah. Tapi hanya ada aku dan suara malam. Aku menyiapkan tempat tidur di ruang depan karena kamar belakang belum sempat kubersihkan. Di sela rasa kantuk, pikiranku melayang. Mungkin beginilah rasanya jadi penjaga rumah. Tenang, tapi sepi. Aman, tapi hampa. Sebelum terlelap, aku mendengar sesuatu dari arah kebun pisang. Bukan suara keras, hanya semacam bisikan jauh
yang tertiup angin seperti seseorang memanggil nama. Samar, pelan, tapi jelas. Aku terdiam sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara daun yang bergesekan. Tapi tetap saja, entah kenapa aku merasa suara itu bukan berasal dari angin. Malam pertama di rumah itu baru dimulai, dan entah kenapa aku tahu rumah ini menyimpan sesuatu yang belum ingin ku ketahui. Malam itu, udara di Semarang terasa lebih lembab dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, hanya sesekali kilat berpendar jauh di balik awan. Aku duduk di ruang tengah sambil membaca buku, mencoba membiasakan diri dengan keheningan rumah kosong ini. Lampu kuning menggantung di langit-langit, berayun pelan setiap kali angin masuk lewat celah jendela. Sudah lewat jam 11 malam ketika aku memutuskan untuk tidur. Tapi begitu lampu kupadamkan, suasana rumah terasa berbeda. Suara jangkrik yang tadinya riuh mendadak hilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Aku menarik selimut, mencoba memejamkan mata, tapi entah kenapa tubuhku sulit tenang. Ada sesuatu di udara yang membuat dada terasa berat, seperti sedang diawasi. Perlahan, dari arah luar jendela, terdengar bunyi krak, krak, suara ranting yang patah, disusul gesekan daun pisang yang saling bersentuhan. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Kupikir hanya angin malam. Tapi beberapa detik kemudian, ada suara lain yang lebih jelas. Suara seseorang memanggil namaku. Andri. Suaranya pelan, serak, dan seolah datang dari kejauhan. Aku langsung membuka mata, menatap langit-langit. Jantungku berdebar. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Andri. Aku menegakkan badan, berusaha mendengarkan lebih jelas. Tidak salah lagi, seseorang benar-benar memanggilku dari arah kebun pisang di belakang rumah. Aku berjalan pelan menuju jendela, menyingkap sedikit tirai, dan menatap keluar. Di bawah cahaya lampu teras yang temaram, hanya terlihat kebun pisang dengan daun-daun yang bergerak perlahan. Tidak ada siapapun di sana. Andri pelan. Siapa di luar? Pak Suryakah? Atau tetangga? Tidak ada jawaban. Hanya bunyi daun bergesekan yang makin keras. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Aku menelan ludah. Mungkin saja itu hanya imajinasiku, pikirku. Aku menutup tirai dan kembali ke tempat tidur, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi baru beberapa menit terlelap, suara itu terdengar lagi kali. Ini tepat di luar jendela kamarku. Andri, buka. Aku terlonjak. Napasku tersengal. Tangan gemetar. Tidak mungkin itu hanya hembusan angin. Suaranya jelas seperti manusia. Aku menatap jendela, tapi tak berani mendekat. Suara itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh ketukan pelan di kaca. Tok, tok, tok. Aku menahan napas. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Kulit leherku berdiri. Bulu kuduk meremang hebat. Perlahan, aku menyalakan lampu senter dari ponsel dan menyorot ke arah jendela. Tidak ada siopa-siopa di luar sana. Tapi anehnya, di kaca jendela tampak bekas seperti embun yang membentuk pola, menyerupai telapak tangan. Aku mundur perlahan, berusaha berpikir rasional. Mungkin lembab, kataku lirih pada diri sendiri. Tapi semakin aku menatap pola itu, semakin aku yakin itu bukan karena embun biasa. Ada 5 jari, jelas, dan ukurannya terlalu kecil untuk tangan orang dewasa, seperti tangan anak kecil. Suasana hening kembali. Aku mematikan senter dan memutuskan untuk tidak memikirkan apa-apa lagi malam itu. Aku menutup kepala dengan selimut, memaksa diri untuk tidur. Tapi meski mataku tertutup, aku masih bisa mendengar sesuatu dari luar. Suara langkah pelan di atas dedaunan pisang, bergerak menjauh dari rumah. Langkah itu berhenti di tengah kebun. Lalu, samar-samar, terdengar lagi suara yang sama. Lirih, tapi jelas. Andri. Sudah dengar aku? Aku memejamkan mata lebih kuat. Tak berani menjawab, tak berani bergerak.
Entah berapa lama aku terdiam seperti itu. Sampai akhirnya, suara jangkrik kembali terdengar. Dan udara malam terasa lebih hangat. Mungkin semuanya cuma mimpi setengah sadar, pikirku. Tapi saat pagi datang, aku baru sadar sesuatu. Di tanah dekat jendela luar, tepat di bawah bekas embun di kaca, ada jejak kaki kecil mengarah ke kebun pisang. Dan dari arah kebun itu, samar-samar tercium aroma bunga melati yang terbawa angin pagi. Malam kedua di rumah itu terasa lebih sepi dari sebelumnya. Setelah kejadian suara aneh semalam, aku mencoba menenangkan diri dengan beraktivitas seperti biasa. Siang tadi aku sempat menyapu halaman dan membersihkan ruang tengah. Rasanya sedikit lega, meskipun ada perasaan tidak nyaman setiap kali melewati jendela yang menghadap ke kebun pisang. Di sanalah aku sempat mendengar suara itu. Suara yang memanggil namaku menjelang malam. Aku duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Angin berembus lembut dari arah kebun, membawa aroma tanah basah, dan entah kenapa, samar-samar masih ada wangi melati di udara. Wangi yang semestinya menyenangkan, tapi entah kenapa justru membuat dada terasa berat. Aku berusaha menepis pikiran buruk. Mungkin hanya tanaman di sekitar rumah, pikirku. Aku menatap langit yang redup. Awan tebal menutupi bulan, hanya menyisakan cahaya samar yang membuat pepohonan di kejauhan tampak seperti bayangan hitam tak berujung. Saat jarum jam menunjuk hampir pukul 11, aku memutuskan masuk ke kamar. Lampu kupadamkan, hanya tersisa remang cahaya dari luar. Suara jangkrik kembali mengisi malam. Kali ini terdengar agak jauh. Udara di dalam kamar mendadak lebih dingin. Aku menarik selimut, mencoba tidur. Tapi tiba-tiba, dari sela-sela tirai jendela, aku melihat sesuatu. Awalnya aku pikir itu hanya bayangan pohon. Tapi bayangan itu berdiri tegak, tidak bergoyang seperti daun. Bentuknya menyerupai tubuh manusia, ramping, tinggi, dengan kepala sedikit menunduk. Aku menahan napas. Bayangan itu tidak bergerak untuk beberapa detik, lalu perlahan bergeser. Bukan seperti bayangan yang dipantulkan cahaya, tapi seperti seseorang yang benar-benar melangkah di luar sana. Aku bangkit perlahan, melangkah ke arah jendela dengan langkah hati-hati. Jantungku berdegup keras, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku menyingkap tirai sedikit, dan di luar, di antara batang-batang pisang, tampak sosok itu berdiri membelakangiku. Rambutnya panjang menutupi punggung, dan gaun putihnya terlihat kusam terkena tanah. Andri pelan, nyaris berbisik. "Halo, siapa?" Di luar tidak ada jawaban. Sosok itu diam, tapi perlahan kepalanya menoleh. Bukan seluruh tubuhnya, hanya kepala yang berputar setengah arah. Aku terpaku. Wajahnya tidak jelas, seolah kabur tertutup bayangan. Namun, matanya tampak seperti memancarkan cahaya redup, menatap lurus ke arahku. Aku mundur beberapa langkah. Tubuh gemetar. Lampu kamar tiba-tiba berkelap-kelip, kemudian mati sesaat. Saat nyala kembali, bayangan di luar sudah tidak ada. Tapi di utara, aroma melati kembali tercium sangat kuat. Seperti baru saja seseorang lewat membawa setangkai bunga segar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Mungkin efek lelah, mungkin juga pantulan cahaya dari rumah sebelah. Meski aku tahu tak ada rumah lain di sekitar sini, tapi hatiku menolak tenang. Rasa was-was itu seperti menempel di kulit, membuat aku sulit bernapas lega. Aku menyalakan lampu sampai pagi. Sepanjang malam, aku tidak bisa tidur. Sesekali, aku menatap jendela, takut bayangan itu muncul lagi. Tapi tidak ada apa-apa selain gelap dan desiran angin yang terus bersuara. Pagi harinya, sinar matahari masuk lewat celah tirai. Aku memberanikan diri membuka jendela. Tanah di bawah pohon pisang tampak lembab, dan di antara dedaunan yang jatuh, ada sesuatu seperti bekas jejak kaki telanjang, panjang, tipis,
dan mengarah langsung ke sisi rumah. Aku mematung cukup lama, sampai akhirnya angin berembus membawa kembali aroma melati itu. Kali ini lebih lembut, seperti sebuah sapaan. Aku menutup jendela perlahan. Dalam hati aku berbisik, kalau memang kau masih di sini, aku tidak berniat mengganggu. Tapi entah mengapa, ketika aku berkata begitu, ada getaran halus di kaca jendela, seolah seseorang dari luar mengetuk pelan. Hanya sekali, tok. Setelah itu, semuanya kembali sunyi. Namun sejak saat itu, aku tahu rumah ini tidak lagi benar-benar kosong. Pagi itu, matahari muncul dengan lesu. Langit tampak buram, seperti dilapisi kabut tipis yang enggan hilang. Aku duduk di ruang tengah, sambil menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Sejak malam sebelumnya, pikiranku tak bisa tenang. Bayangan yang kulihat di kebun pisang masih terus terbayang jelas. Mungkin hanya permainan cahaya, tapi entah mengapa, aroma melati yang sempat tercium itu membuat semuanya terasa nyata. Hari itu aku memutuskan untuk membersihkan bagian rumah yang belum tersentuh, termasuk satu ruangan di ujung lorong belakang yang sejak hari pertama belum pernah kubuka. Pintu kayunya tua, dengan cat yang sudah mengelupas, dan engsel berkarat. Kuncinya menggantung, tapi macet. Aku sempat ragu, mengingat pesan Pak Surya yang pernah berkata agar tidak membuka bagian belakang dulu. Tapi rasa penasaran sudah terlalu besar. Dengan sedikit tenaga, akhirnya kunci itu berputar. Pintu berderit panjang saat kubuka perlahan. Bau lembab langsung menyeruak, bercampur aroma kayu lapuk dan sesuatu yang halus tapi menusuk hidung wangi melati. Samar tapi jelas, ruangan itu tidak besar. Hanya sekitar 4 kali 4 meter. Tirai lusuh menutupi jendela, dan di tengahnya berdiri sebuah cermin tinggi yang tertutup kain putih. Di sudut lain ada lemari tua dengan pintu sedikit terbuka, memperlihatkan tumpukan pakaian lama yang nyaris membusuk. Suasananya aneh, seolah waktu berhenti di ruangan ini. Aku menatap cermin itu lama. Ada dorongan aneh untuk membuka penutupnya. Dalam hati aku berbisik, mungkin hanya debu, tapi jantungku berdetak cepat tanpa alasan. Akhirnya, aku memberanikan diri menarik kain itu. Kain putih terlepas perlahan, jatuh ke lantai. Debu berhamburan, dan di baliknya tampak cermin besar dengan bingkai kayu ukiran jadul. Permukaannya agak buram, tapi masih cukup jernih untuk memantulkan bayangan. Aku berdiri di depannya, melihat wajahku sendiri yang tampak pucat karena cahaya dari jendela kecil di atas. Lalu, sesuatu terjadi. Dalam pantulan itu, aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Sekilas, hanya seperti siluet perempuan berambut panjang. Aku sontak menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Kosong. Tapi ketika aku kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada. Berdiri diam, tidak bergerak, menunduk seperti sedang memandangi tanah. Aku menelan ludah, mundur perlahan. Andri pelan. Siapa? Kamu. Tak ada jawaban. Tapi di cermin, sosok itu perlahan mengangkat kepala. Rambut hitamnya menyingkap sebagian wajah yang tidak jelas, seperti kabur diselimuti kabut tipis. Matanya tampak sayu, bukan menakutkan, tapi menyimpan kesedihan dalam. Lalu tiba-tiba, permukaan cermin berembun, seolah udara di ruangan mendadak membeku. Di tengah embun itu, muncul bentuk samar tulisan, seperti digores jari seseorang. Jangan buka lemari. Aku tertegun. Pandanganku berpindah ke arah lemari di sudut ruangan. Pintu lemari itu kini sedikit terbuka lebih lebar. Padahal tadi aku yakin hanya mengintip sedikit. Suara kayu berderit pelan, seolah ada yang menggeser sesuatu dari dalam. Tubuhku kaku, tidak berani mendekat. Tapi rasa penasaran kembali menguasai. Dengan langkah kecil, aku menapaki lantai yang berdebu menuju lemari itu. Setiap langkah terasa berat. Aku menggenggam gagangnya,
lalu membuka pintu sedikit. Tidak ada apa-apa selain pakaian tua berwarna kusam dan koper kecil yang tertutup kain. Namun, saat aku menatap lebih lama, samar-samar terasa seperti ada aroma bunga melati yang semakin kuat keluar dari dalam lemari itu, dan di antara tumpukan pakaian ada sesuatu seperti selendang putih tergantung sendiri. Andri berbisik, "Ini rumah siapa dulu sebenarnya?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku buru-buru menutup kembali lemari dan keluar dari kamar itu, menutup pintu dengan cepat. Di luar, napasku terasa berat. Saat aku berdiri di lorong, teleponku berdering. "Nomor Pak Surya. Pak Surya. Mas Andri. Pagi ini sempat buka kamar belakang ya?" "Andri." "Iya Pak, cuma bersih-bersih sedikit." "Kenapa?" Pak Surya terdengar ragu. "Harusnya jangan dulu Mas. Ada alasan kenapa kamar itu dikunci. Dulu yang jaga rumah terakhir kali, dia..." Suara Pak Surya tiba-tiba terputus, hening sejenak. Hanya terdengar napasnya dari seberang. Pak Surya pelan. "Sudah, nanti saya jelaskan kalau saya sempat ke sana. Untuk sementara, jangan dekati kamar itu lagi. Tolong." Telepon terputus tanpa salam. Aku berdiri terpaku. Ponsel masih di tangan. Sejak saat itu, aku tak berani lewat lorong belakang lagi. Tapi anehnya, malam-malam berikutnya, dari balik pintu kamar itu, aku bisa mendengar sesuatu. Bukan suara keras, hanya dentingan halus, seperti seseorang mengetuk kaca dari dalam cermin, perlahan dan teratur. Tok, 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 tok. Dan setiap kali suara itu muncul, aroma melati selalu ikut menyertai. Lembut tapi menusuk. Seakan ada yang ingin memastikan aku tahu kamar itu tidak benar-benar kosong. Hari ketiga di rumah itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Sejak aku membuka kamar belakang, suasana rumah berubah. Udara di dalam rumah seolah lebih dingin, lebih lembab, dan waktu terasa berjalan lambat. Pagi hingga sore, aku mencoba menenangkan diri dengan aktivitas biasa, menyapu halaman, menulis tugas kuliah, bahkan menyalakan radio kecil hanya agar tidak merasa sendiri. Tapi begitu matahari tenggelam di balik kebun pisang itu, rasa cemas mulai merayap lagi di dada. Malam datang lebih cepat dari yang kukira. Angin bertiup kencang, membawa suara gesekan daun pisang yang berdesir pelan, seperti bisikan samar. Aku duduk di ruang tengah sambil menatap lampu gantung yang berayun ringan. Tidak ada listrik yang pada malam itu, tapi entah kenapa cahaya lampunya seperti berkurang. Remang, hangat, tapi menimbulkan bayangan panjang di dinding yang tampak bergerak-gerak. Sekitar pukul 10, aku mulai merasa ngantuk. Namun, begitu hendak masuk ke kamar, terdengar suara tok, tok, tok dari arah dapur. 3 ketukan, pelan tapi jelas. Aku berhenti di tengah langkah. Kupikir mungkin angin, tapi suara itu terdengar terlalu teratur. Andri pelan. Angin aja mungkin, atau tikus. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi belum sempat menutup pintu kamar, suara itu terdengar lagi lebih keras kali ini. Tok, tok, tok. Diikuti dengan sesuatu yang menyerupai bisikan dari arah lorong belakang, lembut dan nyaris tak terdengar. Aku menahan napas. Hanya satu kalimat samar yang bisa kutangkap dari suara itu. "Buka pintunya." Pintunya. Aku menatap ke arah lorong. Pintu kamar belakang tampak gelap, hampir menyatu dengan dinding. Aku tahu dari mana suara itu berasal. Rasa takut mulai menyusup, tapi rasa penasaran juga ikut mendorong. Aku melangkah perlahan. Setiap pijakan terdengar seperti gema di tengah keheningan. Andri dengan suara gemetar. "Siapa di sana?" "Pak Surya." "Ada orang?" Tidak ada jawaban, hanya bunyi kain bergesekan lembut, seperti seseorang berjalan dengan langkah ringan. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar belakang. Pintu itu tertutup rapat, tapi dari celah bawahnya tampak ada bayangan samar yang bergerak, seperti seseorang sedang berdiri di baliknya. Aku mundur 1 langkah. Bau melati mulai memenuhi udara. Makin kuat, suara bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih jelas.
Dingin, gelap, bukakan. Aku menggenggam gagang pintu tanpa sadar. Dingin sekali, seperti logam yang baru keluar dari es. Tubuhku gemetar, tapi jari-jariku tetap tak mau lepas. Entah dorongan dari mana. Aku menarik napas panjang dan berusaha berkata setenang mungkin. Andre, saya nggak mau ganggu. Tolong jangan ganggu saya juga. Setelah kalimat itu keluar, suasana hening seketika. Tak ada suara lagi. Hanya desiran angin dari kebun pisang di luar jendela. Lalu ketukan itu berhenti. Aku mundur pelan, menutup semua pintu, dan duduk di ruang tengah sambil menatap dinding. Beberapa menit berlalu tanpa gangguan. Aku hampir percaya semuanya sudah selesai. Sampai akhirnya dari arah dapur terdengar bunyi sendok jatuh. Tring! Aku menoleh spontan. Di meja dapur, sendok yang tadi kutaruh kini tergeletak di lantai, bergeser jauh dari tempat semula. Hawa dingin merambat ke seluruh tubuh. Dari jendela dapur, bayangan kebun pisang tampak bergoyang pelan. Diterpa angin, di antara pohon-pohon itu, aku melihat sesuatu seperti cahaya kecil bergerak, lambat seolah ada lentera dipegang. Seseorang yang berjalan perlahan menuju rumah. Aku mematikan lampu dan menatap dari sela tirai. Cahaya itu semakin dekat, tapi begitu sampai di tepi pagar, lenyap begitu saja. Tak ada siapapun di luar, hanya daun pisang yang bergetar dan tanah yang tampak basah oleh embun. Aku menutup tirai, kembali ke kamar, dan berbaring tanpa menyalakan lampu. Di dalam gelap, mataku terpejam, tapi pikiranku tetap waspada. Lalu, suara itu datang lagi. Kali ini sangat dekat, seolah tepat di samping tempat tidurku. Andre, suara perempuan, pelan dan sedih. Aku tak berani membuka mata. Tubuhku kaku, napas tertahan. Suara itu tidak terdengar lagi. Tapi aroma melati makin pekat sampai membuat tenggorokanku terasa sesak. Pagi menjelang dengan lambat. Ketika aku akhirnya berani membuka mata, sinar matahari masuk lewat jendela. Tidak ada apapun di kamar, tapi di meja samping tempat tidurku ada satu helai bunga melati yang masih segar. Aku hanya bisa menatapnya lama, dan dalam hati, aku tahu malam ini bukanlah gangguan terakhir. Seseorang atau sesuatu masih ingin berbicara denganku. Pagi itu matahari muncul malu-malu dari balik awan. Udara masih lembab, tapi sedikit lebih hangat dibanding malam sebelumnya. Aku duduk di teras, mencoba menenangkan diri sambil menatap kebun pisang di belakang rumah. Setelah malam ketiga yang penuh suara bisikan dan ketukan, aku tahu aku tidak bisa terus berpura-pura bahwa semua itu hanya kebetulan. Aku memutuskan untuk menghubungi Pak Surya, berharap mendapatkan penjelasan. Teleponku berdering lama sebelum akhirnya dijawab. Suara beliau terdengar berat, seolah sudah menebak apa yang akan kutanyakan. Andre, Pak, saya mau tanya sesuatu. Sebenarnya, rumah ini ada apa? Ya, Pak Surya diam sejenak. Mas Andri, mungkin sudah waktunya saya cerita. Suara di seberang sana terdengar pelan tapi tegas. Lalu ia mulai menjelaskan perlahan tentang masa lalu rumah itu. Rumah ini, katanya, dulu dijaga oleh seorang perempuan tua bernama Bu Lastri. Lastri, ia bukan keluarga, tapi sudah dianggap seperti bagian dari rumah itu. Setiap hari ia membersihkan halaman, menyalakan lampu saat sore, dan merawat kebun pisang di belakang rumah. Hingga suatu hari, tanpa ada yang tahu pasti kapan Bu Lastri meninggal dunia sendirian di kamar. Belakang ruangan yang kini ku tahu menyimpan cermin besar itu, jenazahnya baru ditemukan beberapa hari kemudian oleh warga yang mencium aroma melati kuat dari arah rumah ini. Sejak itu, rumah dibiarkan kosong, dan setiap kali ada yang menjaga, selalu ada kejadian aneh. Suara ketukan di malam hari, bayangan di kebun pisang, aroma melati yang muncul tanpa alasan. Pak Surya pelan. Saya sudah lama berusaha menenangkan arwahnya, tapi mungkin
dia belum bisa pergi. Mungkin dia masih merasa rumah ini miliknya. Andri, jadi selama ini yang memanggil nama saya itu dia, Pak Surya. Kemungkinan besar iya, tapi dia tidak jahat. Mas, dia hanya masih menjaga rumah ini. Aku terdiam lama. Ada perasaan takut, tapi hugaiba. Semua kejadian selama 3 malam terakhir. Tiba-tiba terasa masuk akal suara lirih memanggilku. Bayangan di kebun pisang, ketukan dari kamar belakang, bukan ancaman, tapi seolah sebuah pesan dari seseorang yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Sore itu, aku memberanikan diri pergi ke kebun pisang. Langkahku pelan, setiap gerakan terasa diawasi. Angin bertiup lembut, membuat daun-daun besar bergesekan, menghasilkan suara yang kini terasa akrab di telingaku. Di ujung kebun, aku menemukan sebuah gundukan kecil dengan batu nisan sederhana. Tulisan di atasnya nyaris pudar, tapi masih bisa kubaca. Lastri, penjaga rumah ini. Aku menunduk. Untuk sesaat, udara di sekeliling terasa lebih dingin. Aku berbisik pelan, Bu Lastri, kalau ibu masih di sini, saya hanya ingin bilang, saya nggak berniat ganggu. Saya cuma disuruh jaga. Sama seperti ibu dulu. Angin berhenti sejenak. Lalu, tanpa alasan yang jelas, aroma melati menyeruak sangat lembut, jauh lebih halus dari sebelumnya. Daun-daun pisang bergoyang pelan, seolah seseorang melangkah di antaranya. Dan entah mengapa, aku merasa ada senyum kecil yang tak terlihat di sekitarku. Aku kembali ke rumah dengan hati yang lebih tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sana, tidak ada ketukan, tidak ada bisikan, hanya suara jangkrik yang bersahut-sahutan di luar jendela. Seperti malam biasa di kampung, sebelum tidur, aku sempat menatap kamar belakang dari lorong. Pintu itu masih tertutup rapat, tapi kali ini tidak terasa menakutkan. Di udara masih samar tercium wangi melati, tapi bukan aroma yang menyesakkan, melainkan aroma yang menenangkan. Andri berbisik, "Terima kasih sudah menjaga rumah ini bersamaku." Dan di detik itu, entah dari mana datangnya, terdengar suara lirih seorang perempuan, lembut seperti bisikan angin yang nyaris tak terdengar. "Sekarang giliranmu, nak." Setelah itu, hening. Lampu rumah berkedip sebentar, lalu stabil kembali. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Rumah itu tetap sunyi, tapi terasa lebih hangat, lebih damai. Aku terus menjaga rumah itu sampai akhir masa tugasku. Namun setiap kali angin malam berhembus dari arah kebun pisang, membawa aroma melati yang samar, aku selalu tahu Bu Lastri belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, memastikan rumah ini tetap terjaga.